Pertama, untuk latar belakang dari makalah yang kita buat, di tengah dinamika perekonomian Indonesia yang berkembang, masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan keuangan formal seperti perbankan. Kondisi ini paling dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah yang umumnya memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan administrasi maupun agunan yang dipersyaratkan oleh bank. Dalam situasi tersebut, masyarakat membutuhkan alternatif sumber pembiayaan yang cepat, mudah, dan terpercaya. Lembaga Pegadaian hadir sebagai solusi keuangan mikro yang menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan jaminan barang bergerak dan barang elektronik. Boleh selanjutnya. Pengertian pegadaian. Secara etimologis, istilah gadai atau dalam kurungnya bisa dibilang juga ran memiliki arti ad-subut dan ad-dawam yang bermakna tetap serta kekal. Dalam kajian bahasa Arab, kata ini juga ditemukan dalam ungkapan ma'un rahinun yang merujuk pada air yang tenang, menggenang, serta tidak mengalir. Selain itu, kata ran juga dapat bermakna al-habsu dan al-lazum, yakni menahan serta melekat. Pemaknaan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, menurut istilah syara', ar-rahn diartikan sebagai menahan sesuatu karena adanya hak yang memungkinkan hak tersebut dipenuhi melalui sesuatu yang ditahan itu. Dengan redaksi lain, ar-rahn bermakna menjadikan suatu harta berwujud al-aini, yakni barang yang konkret dan bukan berbentuk utang, ad-dain, sebagai watsiqah atau jaminan dari suatu utang. Harta tersebut harus memiliki nilai menurut ketentuan syara', sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam melunasi seluruh atau sebagian kewajiban utang apabila pihak berutang tidak dapat melunasinya. Lalu, objek yang dapat dijadikan watsian atau jaminan adalah sesuatu yang memiliki nilai serta dapat dimanfaatkan menurut perspektif syariat Islam. Selanjutnya, pinjaman kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam aspek perekonomian. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat yang menghadapi permasalahan keuangan dapat memperoleh akses pembiayaan yang cepat dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini menjadikan Pegadaian Syariah bukan hanya sekedar lembaga keuangan, tetapi juga sarang pemberdayaan ekonomi yang mengedepankan nilai keadilan, keberkahan, dan tolong-menolong di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, Pegadaian Syariah bergerak dalam bidang perekonomian dengan tujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana secara mendesak melalui mekanisme gadai. Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan di Indonesia yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman uang kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan lembaga ini menjadi solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan akses permodalan dengan cara yang halal dan terhindar dari praktik riba. Dengan konsep operasional yang berlandaskan syariat, Pegadaian Syariah menempatkan asas keadilan, kemanfaatan, dan tolong-menolong sebagai landasan utamanya dalam melayani masyarakat. Selanjutnya, Aliza. Pegadaian Syariah didirikan pada tahun 2003 dan terus berkembang pesat hingga saat ini. Perkembangannya tidak hanya terlihat dari jumlah kantor cabang yang semakin luas, tetapi juga dari jenis produk pembiayaan yang semakin variatif. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan Pegadaian Syariah semakin meningkat. Sejalan dengan tumbuhnya kesadaran umat Islam untuk menghindari praktik keuangan yang dilarang agama, Pegadaian Syariah kini dianggap sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang ingin berinteraksi dengan pegadaian berbasis syariah dan menjadi pilihan utama dibandingkan pegadaian konvensional. Hadirnya Pegadaian di Indonesia sebagai lembaga keuangan formal yang bergerak menyalurkan pembiayaan dalam bentuk meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan sesuai hukum yang ada, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mendukung stabilitas perekonomian nasional. Program ini membantu masyarakat untuk tidak menjebak dalam praktik riba dan bentuk transaksi terlarang lainnya,
sehingga sejalan dengan tujuan keuangan syariah yang mengedepankan keberkahan dan kesejahteraan. Selanjutnya, oke, selanjutnya B akan dilanjutkan dengan rekan saya, Alisa atau Raisa mungkin. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada sejarah asal mula adanya Pegadaian. Sejarah Pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda atau VOC mendirikan Bank Van Lening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda tahun 1811 sampai dengan 1819, Bank Van Lening memiliki pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari perintah daerah setempat. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda, Van Lening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari daerah setempat, lisensi stelsel. Namun, metode tersebut berdampak buruk. Pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa. Oleh karena itu, metode lisensi stelsel diganti menjadi pat stelsel, yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Selanjutnya, pasca Perang Kemerdekaan, kantor jabatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP nomor 7 tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan atau perjan. Selanjutnya, berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui dengan PP nomor 103 tahun 2000, berubah lagi menjadi perusahaan umum atau perum. Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011, bentuk Badan Hukum Pegadaian berubah menjadi perusahaan perseroan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember 2011 lalu, status Badan Hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian. Peningkatan bisnis gadai syariah meningkat secara signifikan. Perkembangan pegadaian syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pertumbuhan pegadaian syariah menunjukkan peningkatan yang pesat semenjak pertama kali didirikannya pegadaian syariah yang dioperasikan pada tanggal 4 Januari 2003 di unit layanan gadai syariah cabang Dewi Sartika, Jakarta Timur. Kantor pusat pegadaian di Jakarta dulu memiliki 15 kantor wilayah Kanwil yang sekarang tinggal di 12 kantor wilayah. Jumlah outlet atau usaha gadai dan usaha syariah yang beroperasi sebanyak 4.456 unit dan Semarang termasuk yang ke-11. Baik, selanjutnya rukun gadai syariah yang akan dijelaskan oleh Raisa. Nama pipi. Lagi. Gue lagi minum. Pipi astagfirullahaladzim.
Lanjut, suaranya hilang. Oke, izin sebelumnya lanjut. Rukun gadai syariah tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya. Gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dari gadai adalah yang pertama, orang yang berakad. Mereka adalah dua orang yang berakad, rahin dan murtahin, atau pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya. Yang kedua ada ma'qud alahi, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman rahin. Yang ketiga ada sigot, yaitu lafaz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai. Next. Selanjutnya ada syarat gadai, yaitu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah faham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah balik, berakal, dan tidak gila. Yang kedua ada syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan, dan lain-lain. Dan barang gadai tersebut dapat dipegang atau dikuasai murtahin wakilnya. Yang tiga ada syarat pada sigot. Hendaknya lafaz dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa sigot gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Next. Dan terakhir ada syarat marhunbi. Marhunbi adalah hak yang diberikan oleh murtahin kepada rahin ketika terjadi akad gadai. Para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa marhunbi hendaknya adalah berupa hutang baik hutang ataupun barang, dan dapat dibayarkan atau dikembalikan serta benda tersebut milik murtahin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman. Ya, ada yang itu produk pegadaian syariah. Yang pertama itu ada gadai syariah atau biasa disebut rahmi, yaitu produk dengan menggunakan sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan sistem syariah Islam, dan nasabah ini tidak dikenai bunga pinjaman ataupun sewa modal atas pinjaman yang diberikan, dan nasabah ini hanya dikenakan biaya administrasi dan biasa simpan yang dipungut dengan alasan agunan yang diserahkan nasabah wajib disimpan, dirawat, dan diasuransikan. Sistem pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, dan sejenisnya. Adapun di antara keuntungan bahan yang dalam hal produktif yaitu meningkatkan daya guna barang berharga dan aset. Dalam segi praktis, prosedurnya sederhana, syarat mudah, dan proses lebih cepat. Adapun keuntungan secara optimalnya, barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berupa lama. Aset tetap memiliki nilai ekonomis karena nilai taksiran optimal. Adapun keuntungan lainnya itu fleksibel, yaitu jangka waktu pinjamannya lebih bebas gitu, menentukan pilihan cara dan masa angsuran. Adapun persyaratan pinjamannya itu diantaranya yang pertama menyerahkan fotokopi KTP ataupun identitas resmi lainnya. Yang kedua menyerahkan barang sebagai jaminan seperti perhiasan, emas, berlian, dan lain-lain. Yang ketiga ada untuk kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan atau BPKB dan kopi STNK sebagai pelengkap jaminan. Lalu yang keempat ada mengisi formulir permintaan pinjaman. Lalu yang kelima ada menandatangani akad. Adapun produk yang kedua itu ARUM. ARUM ini adalah sistem pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan pengembangan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Surat edaran nomor 14/US
titik 200 garis miring 2008 tentang penyaluran pembiayaan ARUM. Dan adapun tujuan diluncurkannya produk ini antara lain yaitu sebagai sebuah upaya diversifikasi produk di Pegadaian Syariah juga dengan maksud meningkatkan pemberdayaan para pengusaha mikro dan pengusaha mikro kecil yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi secara syariah untuk ARUM BBKB atau pinjaman disertai jaminan BBKB atau emas. Lalu ada lagi tujuan diluncurkan produk ini antara lain untuk pembiayaan haji sebagai maksudnya itu sebagai solusi bagi muslim, bagi orang-orang muslim yang ingin melaksanakan haji namun tidak memiliki cukup uang. Dengan menggunakan sistem gadai emas, pembiayaan ini diberikan dalam jangka waktu yang tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran dengan menggunakan konstruksi penjaminan secara gadai maupun fidusia. Adapun keuntungan menggunakan ARUM ini yaitu menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis, prosedur dan syaratnya mudah, terus biaya ujrah ringan dan biaya administrasi tidak memberatkan, dan jangka waktu pembiayaannya juga fleksibel. Adapun produk yang ketiga itu mulia, maksudnya murabaha logam mulia untuk investasi abadi. Produk pendanaan dari Pegadaian Syariah yang ditawarkan dalam bentuk emas batangan investasi ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Tujuannya ini untuk investasi masa depan seperti membeli rumah, dana pendidikan anak, dan lain-lain. Adapun yang keempat itu multi payment online atau MPO. MPO ini bisa disebut juga dengan pegadaian semua bisa. Produk ini hadir berdasarkan keinginan pemerintah agar lembaga-lembaga resmi dapat saling bersinergi dalam menjalankan usahanya dan membantu memudahkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangganya. Adapun jenis produknya di antara lain seperti pembayaran token listrik, pembayaran PDAM, pembelian pulsa, pembelian tiket kereta api, jasa pengiriman uang, pembayaran TV berlangganan, dan lain-lainnya. Adapun harga yang dipakai juga berdasarkan harga langsung yang diberikan dari vendor dan tidak menambahkan biaya. Namun Pegadaian mendapatkan keuntungan langsung dari vendor-vendornya berdasarkan jumlah nasabah yang memakai pembayaran online melalui Pegadaian Syariah. Adapun produk yang kelima itu produk amanah. Produk amanah ini adalah pinjaman yang diperuntukkan untuk orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap untuk pembelian kendaraan baik itu mobil ataupun motor. Untuk sepeda motor harus baru, dan untuk mobil boleh baru. Bisa juga bekas, tapi dengan syarat kondisi masih 80%. Adapun tenor pinjamannya mulai dari 12 hingga 60 bulan dan tersedia di cabang Pegadaian seluruh Indonesia. Adapun produk yang keenam itu tabungan emas. Tabungan emas ini merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dari Pegadaian Syariah dengan harga yang terjangkau. Tabungan emas ini bisa dimulai dari 0,01 gram sehingga memudahkan masyarakat yang ingin menabung tapi tidak punya dana yang cukup besar. Dan tujuannya dari dibuatnya produk tabungan emas ini yakni untuk menjaga dan meminimalisir dampak dari inflasi. Adapun produk yang ketujuh itu jasa taksiran atau titipan. Nah, jasa taksiran ini biasanya juga digunakan masyarakat untuk mengetahui takaran emas dan unsur belian yang ada pada barang tersebut sebelum membelinya. Tujuannya ini agar pembeli dapat dengan transparan mengetahui taksiran dari barang yang dibelinya. Jadi pembeli ini tidak akan merasakan rugi ataupun tertipu saat membelinya juga. Selain itu juga ada Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan dari jasa yang ditawarkannya. Lalu ada pun jasa titipan. Nah, jasa titipan ini biasa digunakan masyarakat yang akan bepergian, namun takut terjadi pencurian atau perampokan, sehingga mereka bisa menitipkan emas atau perhiasannya di Pegadaian Syariah untuk dijaga atau disimpan sementara. Lalu lanjut, yang terakhir ada kesimpulan. Ini kesimpulannya adalah bahwasanya akad gadai ini hukumnya mubah dalam Islam,
sebagaimana akad-akad muamalah lainnya. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah adanya dua orang yang berakad, adanya barang gadaian, adanya ijab kabul, serta adanya hutang dari mutahin kepada rahin. Dalam Islam, barang gadai tetap menjadi milik rahin atau pengadai. Adapun mutahin hanya boleh menggunakannya jika dia merawat hewan gadaian atau dengan izin rahin. Mungkin cukup sekian.